Udin berhasil meloloskan diri, Pak Kiai. Udin kabur? Iya, Pak. Sepertinya dia mencuri sebuah mobil dan dia kabur. Saya terpaksa memilih Mas Budin daripada Mas. Tapi itu bukan kemauan hati saya, Mas. Semua karena terpaksa. Karena saya harus melindungi anak-anak saya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Mbak. Lepaskan Nisa! Bilang! Jangan bawa mereka pergi! Minggir kalian! Minggir! Minggir! Ayo ikut Bapak! Saya mohon kembalikan anak saya, Rubia. Saya mohon. Kasian. Ranun? Pokoknya kamu hati-hati aja ya sama dia. Itu bilang. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu kesini? Kamu awas macem-macem ya? Kamu ngapain kesini? Kamu! Minggir! Tolong dokter, tolong dokter! Siapa? Hei! Dia! Abang! Kalian nggak angkat. Kita mesti ke rumah sakit sekarang. Oh, iya, iya Mbak. Anissa, Bilal, kita ke rumah sakit sekarang. Abi nggak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Kok perasaan Abi nggak tenang, Yumi? Jangan-jangan Fahmi. Dokter, gimana kondisi suami saya? Alhamdulillah, keadaannya baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang sangat serius. Saya akan mengecek dulu keluar, apakah si pelaku sudah tertangkap atau belum. Dan kami akan melakukan penjagaan di sini dan ibu tidak perlu khawatir. Terima kasih ya, Dok. Saya permisi dulu, Bu. Ya Allah, Mas Wahid. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kamu, Mas. Siap! Susah banget sih nyelakain tuh orang. Dilindungi malaikat apa sih dia? Selalu saja lolos dari maut. Tapi untung Nisa sama Bilal ada sama gue. Gue akan jadikan mereka sebagai alat untuk menyiksa perasaan Halimah dan Fahmi. Hah. Hidup mereka pasti akan hancur. Kenapa feeling saya nggak enak ya?
angkat teleponnya, Mbak. Tadi saya lihat Mas Pudin, terus sekarang telepon dari Ranun. Ya Allah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Astagfirullahaladzim. Yaudah Mbak, kita ke kamar Mbak. Ayo Mbak, cepet Mbak. Ayo, Nisa bilang buruan. Ayo buruan. Mbak Halimah. Ranun, bagaimana keadaan Mas Fahmi? Alhamdulillah Mas Fahmi baik-baik aja, Mbak. Tadi Mas Pudin sempat kesini dan dia mencoba untuk membunuh Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Mas, maafkan saya, Mas. Ini semua salah saya. Ya Allah, maafkan saya, Mas. Mbak tenang aja ya. Alhamdulillah Mas Fahmi udah baik-baik aja. Dan Bilal sama Nisa juga baik-baik aja. Ibu, apa Abi akan sembuh? Biar gak mau Abi meninggal. Kamu gak boleh ngomong begitu. Kita harus mendoakan supaya Abi sembuh ya. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Malik sama Mbak Halimah mana ya? Kok belum datang juga bawa anak-anak? Umi juga khawatir sama mereka, Sang. Hah? Nisa? Bilal? Kalian nggak apa-apa kan? Bapak nggak apa-apain kalian kan? Alhamdulillah, kalian selamat. Eyang, Bilal gak mau lagi sama Bapak. Bilal takut, Eyang. Iya, Nisa mau sama Eyang. Iya sayang, iya. Kalian akan bersama Eyang untuk selamanya, ya. Malik, kamu temukan mereka di mana ini? Saya menemukan mereka berdua di rumah temannya Mas Pudin, Pak Kiai. Bilal dan Nisa disekap di sana. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tadi Mas Pudin sempat ke rumah sakit dan dia mencelakai Mas Fahmi. Tapi untung Ranu segera memanggil dokter. Sekarang Mbak Alima juga ada di dalam. Astagfirullahaladzim. Ternyata perasaan Abi benar kan, Umi? Apa sih maunya orang itu melakukan hal itu, Bi? Ini sudah nggak bisa dibiarkan. Kita harus lapor polisi. Biar mereka ditangkap semuanya.
Mas, kok mukanya Mas pucat sekali? Enggak apa-apa kok saya cuma... Malik. Masya Allah. Dokter, tolong dokter. Dokter. Aduh, Masya Allah. Sebenarnya siapa sih Rubiah itu? Kok Ranun kayaknya waktu itu khawatirin aku banget ya? Pakai bilang suruh hati-hati lagi. Ranun itu perempuan baik. Gak mungkin dia tega memfitnah orang lain. Dan gak mungkin dia ngomong begitu tanpa alasan. Mas Arfan, kamu kenapa sih? Kok diem aja? Enggak, aku nggak apa-apa kok Rubiah. Bangun! Bangun! Budin. Din. Anak-anak lu, Din. Lu tuh benar-benar bodoh ya. Masa lu bisa kalah sama perempuan dan sama seorang laki-laki lemah? Sekarang mereka itu sudah kumpul semuanya. Mas Arfan mendingan masuk ke kamar aku aja ya, Mas. Lagi pula di kosan aku ini semua orang itu bebas kok buat masuk dan bertamu ke dalam. Jadi Mas Arfan masuk aja ke kamar aku ya. Nggak usah lah Rubiah, aku nggak apa-apa tunggu di sini kok. Lagian nggak bagus kan kalau laki-laki masuk kamar perempuan. Aku nggak nyangka ternyata Mas Arfan itu termasuk orang yang masih memegang prinsip teguh antara pergaulan pria dan wanita. Aku pikir Mas Arfan itu termasuk pria yang modern loh. Rubiah. Emangnya apa hubungannya coba antara modern dengan pergaulan bebas? Semenjak aku mengenal Mas Fahmi, aku sekarang jadi lebih mengenal tentang norma-norma kehidupan. Dan sekarang juga aku lagi belajar menjadi pria sejati. Seperti Mas Fahmi. Kalau pria itu bisa memegang prinsip, maka nggak akan ada yang dia takutin di dunia ini. Oh, satu lagi pria munafik seperti Mas Fahmi. Bentar ya, Mas. Sialan, ini kan nomornya Pudin. Ngapain sih dia pakai nelfon-nelfon saya? Mana lagi di depan Arfan gini lagi. Rubiah, kok teleponnya nggak diangkat sih? Bukan siapa-siapa kok Mas Arfan, gak penting. Rubiah kenapa sih kayak ketakutan gitu? Emang telepon dari siapa ya? Rubiah, kamu angkat aja teleponnya ya. Siapa tuh penting loh. Enggak kok Mas, ini bukan telepon penting. Palingan juga orang yang suka nawarin kartu kredit atau yang lainnya. Biasanya juga Mas Arfan kalau nerima telepon kayak gitu suka males kan? Jadi aku juga males buat ngangkatnya. Kalau bener dari kartu kredit, kenapa Rubiah sampai gugup ini ya? Mas Arfan kenapa sih? Kok kayaknya Mas Arfan gak percaya banget sama aku? Enggak apa-apa kok Rubiah. Aku lagi mikir aja. Kita kan sebentar lagi nikah. Jadi nggak ada salahnya dong kalau aku masuk kamar kamu. Akhirnya berubah pikiran juga. Laki-laki itu di mana-mana sama aja. Pakai sok malu-malu segala lagi. Tapi ntar dulu. Atau jangan-jangan Arfan punya maksud lain. Ya udah Mas, kalau gitu sekarang kita masuk aja ke dalam yuk. Ya udah, yuk. Kenapa telepon gue nggak diangkat ya? Kemana dia? Padahal sebentar lagi polisi akan nguber gue. Gue bisa pergi kemana tanpa uang? Jadi, lu masih mau pergi ninggalin anak dan istri lu, Din? Nah, ini hanya untuk sementara. Gue nggak akan biarkan Halimah hidup senang. Anak-anak itu adalah anak-anak gue. Milik gue.
gue akan tinggalkan dia walaupun itu sementara. Terus bayaran gue gimana, Din? Hidup gue udah hancur. Gue udah gak punya uang. Masih aja lu pikirin bayaran lu. Lu kerja gak bener. Pak RB, aku boleh minta minum nggak, Paus? Ya ampun Mas, aku sampai lupa nawarin kamu minum. Ya udah Mas Arfan tunggu di sini sebentar ya. Aku buatin Mas minum dulu. Ya. Halo. Ini kan suaranya. Astagfirullah. Kenapa telepon saya nggak diangkat tadi? Tolong jangan banyak alasan dan menghindar dari saya. Saya perlu uang sekarang. Karena sebentar lagi polisi pasti akan mengejar saya. Situasi lagi gawat. Halo? Halo? Halo, kenapa diam saja? Halo? Mas Arfan? Siapa yang nelfon, Mas? Halo? Halo? Ini siapa ya? Halo? Oh, maaf Anda salah sambung. Iya, sama-sama. Salah sambung, Mas. Telepon nggak penting. Tapi kok kayaknya aku pernah dengar suara cowok itu ya? Masa sih, Mas? Mas Arfan ini suka lucu deh orangnya. Jelas-jelas aku aja nggak tahu suara siapa yang nelfon aku itu. Masa tiba-tiba Mas Arfan itu bisa tahu? Atau jangan-jangan Mas Arfan itu cemburu ya kalau ada yang nelfonin aku? Ruby ya, ini udah siang. Aku baru ingat kalau aku punya janji makan siang sama klien. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Mas. Dasar budin bego, nyaris aja. Halo? Kenapa telepon saya nggak diangkat tadi? Kamu itu ngerti nggak sih? Kalau saya memang nggak bisa angkat telepon kamu, itu berarti saya benar-benar nggak bisa angkat telepon kamu. Ngerti nggak sih? Dengar ya, gara-gara kamu tadi semuanya hampir aja ketahuan. Tahu? Ya udah nggak usah marah-marah dong. Saya juga lagi panik di sini. Sebentar lagi polisi pasti akan menangkap saya. Emangnya kamu pikir saya itu bisa apa? Hah? Apa maksud kamu? Salah sendiri. Kenapa selama ini setiap pekerjaan yang saya kasih kamu itu nggak pernah becus kerjainnya? Dengar ya. Kamu jangan pernah merendahkan saya. Kalau saya tertangkap, saya akan membeberkan semua keterlibatan kamu. Dan asal kamu tahu, penjara itu bukan tempat rekreasi. Oh, jadi kamu udah berani mengancam saya? Iya? Maaf, saya tidak pernah mengancam kamu. Saya cuma mengingatkan, kita ini satu tim. Kalau saya tertangkap, masa kamu tenang-tenang saja? Udah. Oke, kalau gitu sekarang kita ketemu di tempat yang biasa. Kamu temuin saya dan jangan berani-berani untuk tunjukin batang hidung kamu lagi di depan muka saya. Ngerti? Tunggu saya di sini. Brengsek. Sebenarnya Rubia itu dia itu sepupu saya. Aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Alhamdulillah, Malik baik-baik aja. Alhamdulillah. Malik, terima kasih ya atas kesetiaan kamu sama keluarga saya. Sampai-sampai kamu tidak memperhatikan diri kamu sendiri. Tapi saya minta jangan ulangi lagi, Malik. Ya, jantung saya mau copot. Pertama Fahmi, kedua kamu.
Pak Kiai, Bapak sudah saya anggap seperti bapak saya sendiri. Jadi sudah kewajiban saya untuk melindungi seluruh keluarga Pak Kiai. Ranun, Halimah dan anak-anak mana? Lagi sama Mas Fahmi, Abi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalian nggak usah kaget. Saya sudah menghubungi polisi dan minta bantuan. Dan mereka bersedia untuk menjaga Fahmi. Jadi, kalian nggak usah khawatir akan ada yang menyakiti Fahmi lagi. Bapak nggak usah khawatir. Dalam waktu 24 jam, kami akan menjaga keselamatan Bapak Fahmi, Ibu Halimah, dan anak-anak beliau. Dan sementara ini, tim kami juga mencari keberadaan Pudin. Kami yakin, Pak. Pasti kami akan menangkapnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada apa, Van? Nun, tolong kamu ikut aku sebentar ya. Sebenarnya ada apa sih, Van? Kenapa kamu kelihatan tegang banget? Ranun, tolong kamu jujur sama aku. Karena ini menyangkut masa depan aku. Saya selalu jujur sama kamu. Kamu orang yang udah menyelamatkan nyawa saya. Dan saya sangat berhutang nyawa sama kamu. Tapi sebenarnya ini ada masalah apa? Tolong ceritakan semuanya sama aku. Tolong kamu ceritakan semuanya tentang Rubian. Sebenarnya ada apa sih, Van? Ranun, aku mohon banget sama kamu, tolong jangan tutupin apapun tentang Rubia sama aku. Aku tuh dengar sendiri kalau Rubia tuh telepon-teleponan sama Pudin. Bahkan Rubia yang udah membiayai Pudin untuk mencelakai keluarga Mbah Halimah dan Mas Fahmi. Tolong ceritain sama aku. Kenapa Rubia begitu membenci keluarga Mas Fahmi sampai-sampai dia bersekongkol dengan laki itu? Van, sebenarnya Rubia itu dia itu sepupu saya. Jadi dia tuh sepupu kamu? Iya. Waktu kecil, Abi mengadopsi Rubia. Dan Rubia selalu ingin mendapatkan apa yang saya punya. Bahkan dia juga sangat terobsesi untuk menikah dengan Mas Fahmi. Segala cara dia lakuin untuk mendapatkan Mas Fahmi. Dan Mas Fahmi selalu nolak. Sedangkan Mbah Halimah selalu menghalangi semua niat jahat dia. Astagfirullah, Ranun. Kamu kenapa sih nggak bilang sama aku dari dulu, Nun? Kamu tega membiarin aku berhubungan dengan wanita seperti itu. Dia tuh wanita jahat, Ranun. Kamu tega membiarin aku bertunangan sama dia. Van, kami semua juga nggak bisa berbuat apapun. Jujur kami semua juga kaget setelah kami tahu kalau kamu bertunangan dan mau menikah sama dia. Sekarang kamu bilang sama aku. Apalagi yang udah dilakukan Rubia kepada keluarga Mas Fahmi? Dia bersekongkol dengan Mas Pudin. Dia sengaja mau menyakiti Mbah Halimah dan juga Mas Fahmi dengan memperalat Nisa dan juga Bila. Di sini Mbah Halimah juga nggak bisa berbuat apapun. Karena Mas Pudin selalu berusaha untuk menyakiti Nisa dan Bila. Rubia, kamu ngapain di sini? Sama Bila lagi? Ini tadi aku nggak sengaja lewat jalan sini dan kebetulan aku ngeliat Bila lagi ada di jalan sendirian sambil nangis-nangis dan dia juga lagi tengok kanan kiri. Jadi aku yakin pasti dia lagi kesasar, Mas. Makanya aku berhenti. Iya kan, sayang? Aku baru ngerti sekarang. Jadi itu sebabnya dulu aku pernah ketemu Rubia dengan Bila. Van, kemarin saya juga udah mau kasih tahu kamu kan. Tapi Rubia keburu datang. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu siapa Rubia sebenarnya. Van, kalau boleh saya mohon sama kamu jangan menikah sama Rubia ya. Karena kamu terlalu berharga untuk mendapatkan perempuan seperti dia. Kamu tenang aja, Ran. Mulai detik ini, nggak ada sedikit pun niat aku buat menikah dengan wanita itu. Bahkan aku akan buktikan semua kejahatan dia. Rubia pasti akan menerima ganjaran atas semua perbuatannya. Begitu pula dengan Pudin.
Baik Pak Arfan, terima kasih atas laporan yang telah Anda berikan. Dan kami pasti akan bisa menangkap Rubiah dan Pudin. Arfan? Kami tunggu aba-aba dari Bapak tentang keberadaan mereka di lokasi. Mereka ini bukan orang sembarangan, Pak. Dan saya harap Bapak tidak bertindak sendiri sebelum ada instruksi dari kami. Terima kasih, Pak. Berkat informasi dari Pak Arfan, kami telah berhasil menemukan tempat pertemuan antara Rubiah dan Pudin. Dan saya akan langsung memimpin penyergapan itu, Pak. Saya ikut, Pak. Halimah, kenapa kamu harus ikut? Ada hal yang harus saya selesaikan secara pribadi dengan Rubiah, Abi. Mana sih tuh orang? Itu dia. Ya. Mbak, ngapain sih Mbak mesti ikut? Ini bahaya buat Mbak. Biar polisi aja yang ngurus ini semua, Mbak. Saya khawatir terjadi apa-apa sama Mbak. Ranun, kamu tenang saja. Saya sudah janji sama Rubiah tentang satu hal. Dan yang pasti saya akan menepati janji saya. Halimah. Mas Fahmi, Mbak, saya keluar dulu ya. Kayaknya Mas Fahmi mau ngomong sesuatu sama Mbak Halimah. Halimah. Mas. Ada apa, Mas? Semua itu pasti ada hikmahnya. Kamu pasti bisa melaluinya. Sebenarnya apa sih rencana Rubiah? Aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Mbak Ranun, apa semuanya baik-baik aja, Mbak? Ada apa lagi sih? Saya udah datang ya ke sini. Kamu mau menipu saya. Kenapa kamu membawa tunangan kamu kemari? Kamu mau menjebak saya. Dan kamu pikir saya takut. Tunangan apa? Saya benar-benar nggak ngerti kamu itu ngomong apa ya. Jangan kamu pikir saya anak kecil yang bisa ditipu. Lihat di belakang mobil kamu. Ada mobil tunangan kamu. Oke. Kenapa Arfan bisa ngikutin saya? Saya juga nggak tahu kenapa dia bisa ada sampai di sini.
Ini semua bukan bagian dari rencana saya. Terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti kita tidak bisa ketemu di sini. Kamu harus ikuti perintah saya. Kita harus singkirkan laki-laki itu. Iya, tapi gimana caranya? Kita harus gimana? Oke. Tapi kamu harus hati-hati ya, Budin. Ingat, kamu jangan terlalu menyakiti Arfan. Karena dia adalah tunangan saya. Dan dia juga laki-laki yang sangat kaya raya. Jadi kita nggak boleh sampai salah strategi. Kamu ngerti? Kamu benar-benar perempuan sadis. Udah nyetir. Gue mau beresin mereka. Mau kemana dia? Halo, lapor Pak. Sepertinya mereka pergi ke arah jembatan. Iya, baik. Terima kasih. Mereka pindah lokasi. Aduh, feeling saya nggak enak. Hati-hati ya, mereka itu licik sekali. Ibu tenang dulu dan jangan panik. Kami akan mengusahakan terbaik di sini. Baik, Pak. Pasti mobilnya Pudin. Gue harus hati-hati. Rubia. Sebenarnya apa sih rencana Rubia? Gue pasti ditipu sama mereka. Mereka mau kabur lagi dengan satu mobil. Atau jangan-jangan Rubia tahu kalau gue ikutin ya. Sial. Alhamdulillah, kita sudah berhasil menyusul. Seperti saya bilang, Bu. Ibu jangan terlalu khawatir, Bu. Mana Pudin? Tadi dia menyelinap turun dan akan menyelesaikan urusan kita. Mbak tenang aja di sini. Awas aja kalau sampai Pudin menyakiti Arfan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan-jangan itu Mas Pudin. Kita harus peringatin Mas Arfan. Halo? Hati-hati, di belakang kamu ada. Sayang sekali kalian terlambat mengetahui hal ini. Kalau kalian mau dia selamat, lebih baik kalian mundur sekarang. Kamu tidak bisa mengancam kami. Serahkan diri kamu atau kamu akan menyesal. Jangan! Bapak, kita harus berhenti, Pak. Mas Pudin bisa nekat. Saya tahu, Pak. Kita harus berhenti dulu sebelum semuanya terlambat, Pak. Itu hanya gertakan saja, Bu. Jangan, Pak. Kita perlambat dulu mobil ini, Pak. Saya nggak bisa melihat satu orang lagi dicelakakan oleh Mas Pudin. Iya, Mas. Saya mau sholat.
Mas Fahmi sholat di sini aja ya. Mas Fahmi juga pasti mau doain Mbak Halimah kan? Kita sholat berjamaah ya, Mas? Akhirnya mereka mundur juga. Apa mau? Lu tanya apa mau? Selama ini lu yang menghancurkan semua rencana. Jadi gue minta nyawa lu sekarang juga. Lu berhenti di gedung depan. Lu berani melawan, ha? Ayo! Di mana mobil Arfan? Kok nggak kelihatan? Tenang, Bu. Mobil Pak Arfan sudah kita pasang alat pelacak. Jadi kita pasti bisa menemukannya. Sudah saatnya lu masuk neraka. Kurang ajar. Lu harus mampus apa? Pustul Budin! Mas Arfan, aku mohon lepasin Mas Pudin, Mas. Tega kamu ngelakuin ini semua? Hah? Untung Allah masih sayang sama aku. Sini! Mas Arfan, Mas. Mas, aku cinta sama Mas Arfan. Aku mohon tolong kasih aku satu kesempatan lagi, Mas. Aku mohon. Kesempatan kamu udah habis. Kesempatan kamu tuh udah habis! Sudah, Mas. Lebih baik Mas menyerah. Diam lu, Halimah. Gua nggak tahu diri. Minggir semua. Jangan, dia sangat berbahaya. Nanti bisa-bisa Bu Halimah yang celaka. Lu nggak akan pernah bisa lolos. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi. Dokter! Dokter! Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku mencintainya. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi. Dokter! Dokter! Dokter, tolong suami saya, dokter. Mas Fahmi. Ya Allah, dokter, ini kenapa, dokter? Mas. Masya Allah. Keadaannya memburuk seperti ini. Suster! Suster! Ada apa, Dok? Tolong ambil bangkainya sekalian. Siap, Dok. Ya Allah, Mas Fahmi.
Pak, kenapa anak saya? Tiba-tiba anak Bapak menjadi kritis. Maka dari itu kami harus membawa ke ruang operasi. Dan saya mohon semuanya tinggal di sini, kami akan mengantarkan ke sana. Ya Allah, lindungi anakku, ya Allah. Ya Allah. Pak Kiai. Arfan, bagaimana tentang penggerbakan tadi? Pudin berhasil lolos dari penyergapan kita, Pak Kiai. Arfan, Mbak Halimah mana? Mbak Halimah kemana? Arfan! Ya, mana Halimah? Mana Halimah sekarang? Apa laki-laki yang nggak punya hati itu melukai Halimah? Mbak Halimah. Mbak Halimah disandra oleh Pudin, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, Mbak Halimah, ya Allah. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Pak Kiai. Hati-hati, Pak Kiai. Hati-hati. Nggak apa-apa. Ya Allah. Laki-laki itu maunya apa sih sama Halimah? Ya Allah, Halimah. Kenapa sepanjang hidupnya penuh dengan cobaan? Ya Allah, karena Allah benar-benar sayang sama dia. Cobaan tidak pernah berkesudahan. Karena Allah pasti akan menaikkan derajatnya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah doa kami, ya Allah. Teman-teman, ada berita buruk. Si kampret Pudin menculik Mbah Halimah. Kalau kita mau menolong Mas Fahmi, berarti kita harus menolong Mbak Halimah juga. Setuju. Walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita tidak takut. Tidak seorang pun yang bisa mengganggu Yayasan dan keluarganya. Kalau gitu, kita bagi tugas saja. Kita telusuri di mana Bu Halimah sekarang. Terima kasih teman-teman atas bantuan kalian. Kalau gitu, sekarang kita mulai berpencar dan mencari Mbak Halimah. Gimana? Setuju? Mas, kita lagi kesusahan, situ malah ketawa cengengesan. Karena kalian semuanya itu pada goblok dan tolol. Karena kalian semua itu pada kelimpungan, pada ketakutan sendiri. Mikirin Mas Fahmi, hah? Bagaimana nasibnya, iya kan? Bang Bondan, kami semua pasti ketakutan kalau sampai Mas Fahmi dan Mbak Halimah ada apa-apa. Iya nggak? Betul. Kenapa mesti takut? Hah? Bukannya Mas Fahmi sendiri itu sering ngajarin kita untuk berdoa kepada Allah, hah? Mengadu kepada Allah, hah? Tapi coba lihat sekarang, hah? Kalian semua nggak ada yang ngelakuin anjurannya, hah? Maksud Bang Bondan apaan? Sekarang begini, kita berdoa bersama, hah? Kalian masih percaya dengan kekuatan doa, ya kan? Hah? Iya kan? Ayo, kenapa pada bengong? Hah? Ayo. Lepasin saya. Kenapa? Supaya kamu bisa selingkuh dengan laki-laki sok kaya dan sok suci itu. Jangan bicara seperti itu tentang Mas Fahmi. Mas Fahmi itu orangnya baik. Sekarang lepasin. Diam kamu!
Mau saya bunuh kamu sekarang? Hah? Heh, kalian berdua itu bisa diem gak sih? Terutama kamu, Halimah. Bisa diem gak kamu? Gara-gara kamu, sekarang semua rencana kita jadi berantakan. Dan polisi sekarang sedang mengejar-ngejar kita. Ini semua gara-gara kamu, Halimah. Jadi sementara kita harus cari tempat yang aman supaya polisi nggak tahu keberadaan kita. Sepandai-pandainya kamu bersembunyi, Rubiah, suatu saat kamu pasti akan tertangkap. Kalian berdua akan tertangkap. Diam kamu ya. Jangan sekali-sekali kamu itu berusaha meremehkan saya. Saya itu punya otak yang lebih cemerlang daripada kalian semua. Apalagi kamu. Allah itu tidak tidur, Rubiah. Allah itu akan memperingati kamu, Rubiah. Mbak Halimah disandra oleh Pudin, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, Mbak Halimah, ya Allah. Ya Allah, jika memang sakitnya Mas Fahmi, bisa kau pindahkan ke tubuh hamba. Hamba rela, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Halimah,